Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Sebelum lanjut ke presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Putri Andari Parta dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2417051256. Sini saya akan mempresentasikan tugas individu LKM 2 mata kuliah Agama Hindu. Nah, yang pertama itu saya akan menjawab atau menjawab pertanyaan soal nomor satu. Jadi, soal nomor satu itu, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di negara India? Karena konsep Sang Hyang Widiwasa dalam agama Hindu di Bali merupakan suatu hasil akulturasi budaya dan penyesuaian ajaran Hindu dengan tradisi lokal, di mana istilah tersebut menggabungkan kepercayaan masyarakat Nusantara terhadap roh suci atau kekuatan ilahi dengan istilah Sanskerta. Sanskerta yang disebut dengan widi atau hukum dan wasa yang disebut dengan penguasa. Sehingga membentuk suatu pemahaman monoteistik yang unik dan tidak ditemui di India, di mana sistem kepercayaan Hindu ini lebih beragam dan tetap menggunakan istilah-istilah asli seperti Brahman dan Iswara, serta pemujaan kepada dewa-dewi seperti Dewa Wisnu, Siwa, dan Krishna yang juga berkembang dalam konteks budaya dan sejarah yang berbeda. Nah, yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini agama Hindu tersebut termasuk agama politeisme? Ya, Hindu sering dikaitkan dengan politeisme karena memuja banyak sekali dewa. Dalam tradisi Hindu pun terdapat banyak dewa dan dewi seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Laksmi, Saraswati, dan lainnya, yang juga memiliki fungsi dan peran berbeda dalam kosmologi Hindu. Namun, konsep ketuhanan dalam agama Hindu lebih kompleks daripada sekedar politeisme. Beberapa aliran Hindu menganggap dewa atau dewa-dewi disebut sebagai manifestasi dari suatu realitas tinggi yang disebut dengan Brahman. Nah, pandangan ini disebut dengan monisme atau monoteisme inklusif, yang dimana semua dewa atau dewi dianggap sebagai aspek dari Tuhan yang satu. Aliran seperti Advaita Vedanta, misalnya. Aliran ini sangat mengajarkan bahwa hanya Brahman yang merupakan realitas tertinggi, sementara dunia dan para dewa hanyalah manifestasi darinya. Hindu bisa dikatakan politeistik, tetapi juga memiliki unsur monoteisme dan juga monisme yang tergantung pada interpretasi teologisnya. Nah, yang ketiga, adapun pernyataan tentang agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut dengan Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, ataupun sukma alam yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep ini, apakah perbedaan antara Brahman dan dengan Sang Yang Widiwasa? Ya, ada perbedaan, yaitu Brahman dalam filsafat Hindu ialah realitas mutlak yang tidak terbatas ataupun tidak terwujud dan juga melampaui segala bentuk dualitas, sedangkan Sang Yang Widiwasa itu dalam konteks Hindu Dharma di Indonesia merupakan konsep mengakomodasi pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa dengan ciri-ciri yang lebih personal dan dapat dipuja dalam berbagai manifestasi. Perbedaan ini mencerminkan adanya adaptasi ajaran Hindu dengan kearifan lokal di mana Brahman bersifat impersonal dan non-dualistis dalam sifat filsafat yang disebut Advaita Vedanta. Sementara Sang Widiwasa itu merepresentasikan pendekatan teistik yang lebih dekat dengan konsep monoteisme yang memungkinkan umat Hindu di Indonesia itu sangat memuja Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga kehilangan esensi ajaran Weda. Nah, yang terakhir, saat ini banyak sekali komentar di media sosial tentang Hari Krishna yang ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi itu menolak Hari Krishna muncul dan dikasih solusinya?
Ya, karena penolakan terhadap Hari Krishna itu yang muncul pada sebab praktik keagamaan mereka yang memperlihatkan dapat sekali defusi ataupun ritual berbeda yang dianggap menyimpang dari tradisi keagamaan Hindu yang konvensional sehingga memicu kekhawatiran terhadap homogenitas identitas dan nilai spiritual yang mapan, terutama ketika disertai penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial. Oleh karena itu, solusi yang harus diperlukan adalah dengan memperkuat dialog ataupun kolaborasi antara aliran dalam Hindu sehingga meningkatkan literasi keagamaan yang menekankan keberagaman itu ialah suatu interpretasi spiritual yang guna menciptakan pemahaman ataupun toleransi yang lebih inklusif terhadap berbagai bentuk ekspresi keagamaan. Nah, akhir dari eh, jawaban EKM saya ialah ada kesimpulan. Jadi, saya mendapat menyimpulkan bahwa agama Hindu dapat menekankan nilai-nilai universal seperti Dharma, ya, ialah kebenaran dan kewajiban moral, ahimsa, yaitu gak tanpa kekerasan, dan karma, yaitu hukum sebab akibat, yang sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan modern. Hinduisme juga mengajarkan fleksibilitas dalam praktis spiritual, menghargai keberagaman pandangan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran Weda. Oleh karena itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, haruslah kita sebagai umat Hinduisme dapat menjadikan landasan etika atau spiritualitas itu dapat menemukan harmoni, toleransi, dan pemahaman lintas budaya. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya cuma Pramana Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam karma.